Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1810, Menekan Kekuatan Bumi, 1. Guan Jiu menghela nafas saat melihat Ming Xin pergi. Dia melihat sekeliling menara surga sebelum dia mendarat di tanah hanya dengan sekejap. Dia membungkuk dan meraih segenggam tanah sebelum dia mengamatinya sebentar. Setelah dia merasakan bahwa tidak ada yang luar biasa, dia melepaskan tanah, membiarkannya berhamburan tertiup angin. Pada saat ini, seorang Templar muncul di udara dan berkata, "Tuan Guan, inilah saatnya untuk bertindak." Yang Mulia berkata bahwa kita harus bertindak lebih cepat daripada nanti mengenai masalah menara surga. Baik, Guan Jiu mengangguk dan melihat ke puncak menara sebelum dia terbang untuk mengumpulkan para Templar. Dengan runtuhnya pilar, Yang Mulia mengatakan bahwa Dao dan hukum akan terpengaruh. Tidak lagi aman menggunakan lorong rahasia sekarang. Saya sarankan kita menggunakan naga iblis bercakar 6. Baik, tidak lama kemudian, Guan Jiu memimpin sejumlah besar Templar dan meninggalkan punggung naga iblis itu. Samudra tak berujung. Permukaan laut bergolak. Lu Zhou melayang di udara saat dia melihat ke bawah ke laut. Dia datang untuk mengkonfirmasi situasi di samudra tak berujung. Ada banyak binatang laut di laut, jauh lebih banyak daripada binatang buas di darat. Namun, saat ini, situasi masih terlihat terkendali. Jika Great Maelstrom menjadi berbahaya, hasilnya akan seperti runtuhnya Pillar of Destruction dari Great Abyss Land. Itu akan mendorong binatang laut ke tempat-tempat yang mereka pikir aman seperti wilayah manusia. Lu Zhou melihat aliansi manusia dengan cepat membangun menara dan bendungan di timur. Para pembudidaya sibuk terbang bolak-balik. Pada saat ini, dia melihat sosok yang dikenalnya memimpin para pembudidaya. Zhou Yukai. Waktu yang lama telah berlalu, dan Lu Zhou telah melupakan banyak orang. Namun, dia masih memiliki kesan samar tentang Zhou Yukai dari Akademi Biduk. Di masa lalu, dia telah berinteraksi dengan Zhou Yukai berkali-kali untuk memastikan bahwa Yu Zhenghai dan yang lainnya dapat mencapai ibu kota surgawi. Zhou Yukai mengenakan jubah sarjana. Pada saat ini, dia sedang melihat samudra tak berujung dengan tatapan kontemplatif. Lu Zhou melintas dan diam-diam muncul di sebelah Zhou Yukai. Zhou Yukai terkejut. Kamu. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya dan berkata, "Zhou Yukai dari Akademi Biduk, lama tidak bertemu." Zhou Yukai belum pernah melihat penampilan muda Lu Zhou sebelumnya. Potret-potret yang dipajang para jemaah di pasar-pasar bahkan lebih tidak realistis. Potret-potret itu semuanya menyerupai makhluk-makhluk abadi. Oleh karena itu, dia sangat terkejut dan bingung dengan kemunculan Lu Zhou yang tiba-tiba. Meskipun demikian, meskipun dia tidak mengenali Lu Zhou, dia dapat merasakan bahwa kultivasi Lu Zhou sangat mendalam. Melihat bahwa Lu Zhou tidak menyerang, dia memastikan bahwa Lu Zhou bukanlah pemberontak dari Great Void. Akhirnya, dia berkata tidak terlalu percaya diri, lama tidak bertemu. Bagaimana situasi di tepi laut? Lu Zhou bertanya. Zhou Yukai berkata sambil menghela nafas, tsunami datang terlalu cepat. Itu agak aneh. Para murid akademi telah menjaga di sini. Sesekali, binatang laut akan menyerang. Untungnya, tekanannya tidak terlalu banyak. Lu Zhou bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika kaisar binatang buas atau binatang suci muncul? Dengan Meng Zhang, salah satu dari 4 dewa surga, membantu kami, itu tidak akan menjadi masalah. Jika binatang buas yang kuat muncul, dia akan segera bergegas, kata Zhou Yukai, dikatakan situasi di domain Lotus Hijau jauh lebih parah. Domain Lotus Hijau. Medan di sana sedikit lebih rendah sehingga memudahkan binatang laut untuk menyerang. Setidaknya 3.000 mil tanah terendam air. Hanya akan ada lebih banyak binatang buas di sana. Namun, karena mereka memiliki pembudidaya yang kuat di sana, seharusnya tidak apa-apa, jawab Zhou Yukai. Lu Zhou mengangguk. Pada saat ini, Zhou Yukai menoleh ke para pembudidaya lainnya dan berkata, semuanya, istirahatlah. Mereka yang terluka harus kembali untuk dirawat. Dipahami. Apakah ini semua siswa dari akademi? Lu Zhou bertanya. Zhou Yukai mengangguk. Ya, Lu Zhou merasa sedikit emosional ketika melihat wajah-wajah muda itu. Manusia adalah makhluk hidup yang paling diberkati di dunia. Mereka juga yang terbaik dalam bertarung di antara mereka sendiri. Namun, mereka juga yang paling ulet. Tidak peduli kesulitannya, akan selalu ada kelompok yang melangkah maju.
Lu Zhou perlahan mengangkat tangannya, dan teratai biru muncul di telapak tangannya. Setelah melihat ini, Zhou Yukai berseru kaget, teratai biru. Anda adalah Master Pavilion dari Pavilion Saint Sky. Petik 2. Teratai biru terbang di udara. Cahaya biru menghujani para pembudidaya, menyembuhkan luka-luka mereka dan menghilangkan kelelahan mereka. Bahkan mereka yang terluka parah segera pulih. Setelah pengobatan berakhir, Lu Zhou berkata dengan suara yang jelas, manusia menghadapi perubahan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam 100.000 tahun terakhir. Kita semua hanyalah setitik debu di dunia yang luas ini. Saya tidak bisa berbuat banyak untuk Anda, dan saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa semua bencana akan berlalu. Semua orang berteriak, semua bencana akan berlalu. Penampilan Lu Zhou sangat meningkatkan moral mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah di sini, Lu Zhou tahu sudah waktunya untuk pergi. Dia mengangkat tangannya ke langit. Lingkaran cahaya segera muncul di langit. Dia telah memobilisasi kekuatan Dao Surgawi dan membuka jalan rahasia. Dia tahu itu hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat sehingga dia tidak membuang waktu dan menghilang ke lorong rahasia. Bahkan setelah Lu Zhou pergi, kerumunan itu masih menatap langit yang kosong dengan ekspresi hormat dan hormat di wajah mereka. Di domain Lotus Hijau. Seperti yang dikatakan Zhou Yukai. 3.000 mil daratan terendam air laut. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat datang ke darat. Di langit, ada juga banyak raja binatang seperti Heng Yu Gong dan Hu Jiao. Air memercik ke langit terus-menerus. Itu kacau. Dihadapkan dengan binatang laut ini adalah kereta terbang besar dan puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya. Di kereta terbang, Qin Renyu dan Cons masing-masing berdiri di kiri dan kanan kemudi saat mereka melihat ke laut. Sementara itu, Bai Zhaoju berdiri dengan tenang di tengah geladak. Bab 1811, Menekan Kekuatan Bumi, 2. Qin Renyu bertanya sambil tersenyum, Nona Keong, apakah Anda berencana untuk menempatkan alu penekan surga di sini? Keong mengangguk dan berkata, sebelum kita berpisah, kakak senior ketujuh mengatakan bahwa dia ingin menempatkan alu penekan surga di tempat-tempat di mana bumi bertemu dengan bayangan. Saya tidak begitu mengerti hal-hal itu jadi dia menandai tempat itu di peta untuk saya. Jadi tidak mungkin salah. Ini adalah tempatnya. Itu sangat disayangkan. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengusir binatang laut ini, kata Qin Renyu. Pada saat ini, Bai Zhaoju berkata, tidak perlu khawatir denganku. Semua orang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bagaimanapun, Kaisar Putih, seorang kaisar surgawi, secara pribadi mengambil alih. Bahkan para pemberontak dari Great Void harus berpikir dua kali untuk bergerak. Dengan ini, para pembudidaya dari domain Lotus Hijau hanya harus fokus berurusan dengan binatang buas. Tanpa diduga, Keong berkata kepada Bai Zhaoju, senior, tolong biarkan aku mencoba. Bai Zhaoju memandang Keong dan berkata, kamu adalah salah satu murid berharga dari yang tidak suci. Jika ada yang salah, bagaimana saya akan menjelaskannya kepadanya? Petik 2. Keong berkata, jangan khawatir. Tidak ada yang salah. Saya percaya diri. Kemudian, Cons melangkah maju dengan tegas. Bai Zhaoju tampak sedikit bermasalah. Lagi pula, tidak hanya yang tidak suci, tetapi ada juga sang-sang. Namun, dia masih berkata, baiklah. Saya akan menonton dari samping. Petik 2. Saat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya mendekat, Keong terbang keluar dan duduk di udara sebelum dia mengeluarkan Ten-Stringed Zither. Saat musik berdering dari sitar, sejumlah besar segel energi mendatangkan malapetaka di udara, membunuh binatang laut yang perlahan mendekat. Setelah melihat ini, Qin Renyu menghela nafas, merasa agak rendah diri. Aku sudah lama mendengar bahwa murid ke-10 dari Evil Sky Pavilion ahli dalam musik. Memang, dia luar biasa. Cons sudah hampir menjadi makhluk tertinggi. Dia juga telah memahami Dao besar dan hukum agung. Apalagi yang lain, binatang laut yang merupakan kaisar binatang sama sekali bukan tandingan Cons. Laut diwarnai merah dengan darah saat bangkai mengapung di permukaan laut. Setelah menghentikan gelombang binatang laut, Cons menyingkirkan Ten-Stringed Zither dan bertanya dengan bangga, bagaimana menurutmu? Bai Zhaoju mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Kalau begitu, aku akan menempatkan Heaven Suppressing Alu di posisinya sekarang. Senior, tolong lindungi aku. Petik 2. Pergi,
kata Bai Zhaoju sambil terbang ke depan. Puluhan ribu pembudidaya tidak berani bernapas dengan keras saat mereka menatap Bai Zhaoju dengan kagum. Ada sangat sedikit pembudidaya di dunia yang telah melihat Kaisar Surgawi. Sekarang yang ada di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak kagum? Cons mengeluarkan Heaven Suppressing Alus sebelum dia dengan lembut membelainya. Dia bisa merasakan tanda di atasnya dan merasakan kekuatannya yang samar. Kakak senior ketujuh mengatakan bahwa setiap Heaven Suppressing Alus sesuai dengan masing-masing pilar kehancuran, aku harus menanamkannya ke dalam bumi sekarang, gumam Cons pada dirinya sendiri. Pada saat Cons selesai memeriksa Heaven Suppressing Alu, gelombang binatang laut lain mulai mendekat lagi. Bai Zhaoju melihat ke atas, mengangkat tangannya, dan mendorongnya keluar. Guyuran air memercik ke langit, membentuk dinding air. Setelah itu membeku menjadi dinding es. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Terima kasih, senior, kata Cons saat dia mendarat di tanah. Dia melihat sekeliling, dan ketika Heaven Suppressing Alu mulai berdenyut di tempat tertentu, dia dengan cepat mendorongnya ke bumi. Ledakan. Begitu Heaven Suppressing Alu melakukan kontak dengan bumi, tinggi dan diameternya tumbuh hampir 10.000 kaki. Kemudian, dunia mulai bergetar. Para pembudidaya menyaksikan dengan takjub saat Heaven Suppressing Alu perlahan mengebor ke tanah. Keong memobilisasi hukum besar dan menggunakan kekuatannya untuk mendorong Alu penekan surga ke tanah juga. Kemudian, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat garis-garis cahaya di tanah seperti jaring laba-laba, menenun lukisan saat mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Alu penekan surga. Tiba-tiba, ledakan, dinding es pecah. Seekor binatang laut yang kuat memecahkan dinding es dan tidak membuang waktu untuk menyerang ke arah Cons dengan kecepatan kilat. Pembunuh suci. Bai Zhaoju mengeluarkan 3 cakram cahaya dan muncul di depan Cons hanya dalam sekejap mata. 3 dis cahaya segera membuat Saint Slayer terbang. Ledakan. Tubuh Saint Slayer berbentuk oval dan panjang, itu kecil seperti kapal. Tubuhnya juga seolah dialiri arus listrik. Itu tampak agak ganas. Bai Zhaoju menoleh ke Cons dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ya, kata Cons sambil terbang. Bai Zhaoju mengikutinya. Mengapa pembunuh Saint muncul? Qin Renyu merasa semakin tidak percaya. Mungkin, itu karena Heaven Suppressing Alu. Pengumpulan energi di sini mungkin telah menariknya, kata Bai Zhaoju. Pembunuh Saint jatuh kembali ke laut. Itu berenang dengan cepat, mengejutkan semua orang. Itu terus berusaha untuk mendekati Alu penekan surga. Pada saat ini, Cons bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Suara-suara menggelegar terdengar. Pembunuh Saint tampaknya berbicara. Setelah itu, Cons berkata lagi, itu tidak mungkin. Anda tidak dapat menyentuh Heaven Suppressing Alu. Kembali ke laut. Tidak berbahaya di laut. Tak perlu dikatakan, Cons tidak menyadari bahwa Great Maelstrom sedang mengaduk angin dan awan, menyebabkan laut menjadi gelisah. Pada saat ini, suara percikan keras terdengar di udara. Cons melihat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di laut. Mereka tampak seperti 1 juta tentara yang kuat. Qin Renyu dan puluhan ribu pembudidaya di belakangnya menarik napas tajam saat melihat ini. Sebelumnya, binatang laut telah melekat dalam gelombang sehingga mereka masih bisa berurusan dengan binatang laut. Namun, bagaimana mereka akan berurusan dengan begitu banyak binatang laut? Cons terbang lagi dan mengeluarkan 10 stringed zither miliknya. 10 jarinya memetik senar, dan musik mulai berdering di udara. Gelombang suara menyapu ke arah laut, menyebabkan binatang laut berhenti bergerak. Bai Zhaoju mengangguk. Mempertimbangkan jumlah binatang laut, akan lebih baik jika mereka bisa memaksa binatang laut untuk mundur. Bagaimanapun, akan sulit untuk membunuh semua binatang laut. Melihat bahwa binatang laut telah berhenti, Keong terbang dan berkata, pengocokan laut hanya sementara. Jika Anda datang ke darat, Anda akan membawa bencana yang lebih besar. Binatang laut meraung dengan gemuruh. Cons mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang bisa mendekati Alu penekan surga. Jika tidak, mereka akan mati. Bab 1812 banding 1812. Bai Zhaoju mengeluarkan 1 cakram cahaya kali ini. Itu segera menerangi langit, memperingatkan binatang laut. Benar saja, binatang laut tidak berani mendekat. Namun, mereka juga tidak ingin pergi. Mereka melompat masuk dan keluar dari laut, gelisah. Pada saat ini,
Kons mengingat apa yang dia lihat di tepi pantai ketika dia masih remaja. Dia melambaikan tangan, dan cangkang keong terbang ke tangannya yang seperti batu giok. Dia masih ingat suara yang dihasilkan oleh keong. Dikatakan bahwa itu adalah suara paling murni dari laut dan dapat menenangkan jiwa. Dia meniupnya, dan melodi yang dalam dan tenang terdengar di udara. Melodi itu sepertinya menceritakan kisah seorang gadis muda. Itu menyanyikan kenangannya tentang sebuah desa kecil, matahari terbenam, anak-anak bermain, dan keluarga. Suara dari keong memiliki efek yang luar biasa. Binatang laut itu tampaknya telah tenang dan berhenti melompat masuk dan keluar dari laut dengan gelisah. Suara keras terdengar di udara saat binatang laut yang panjangnya 10.000 kaki terbang dari laut yang jauh. Ikan itu memiliki sayap 7 warna. Tubuhnya sangat cerah dan menyilaukan. Tubuhnya memancarkan vitalitas. Itu melayang di udara dan menatap Kons dalam diam. Pada saat ini, yang lain menemukan bahwa binatang laut lainnya, termasuk pembunuh suci, telah berhenti bergerak dan menyebabkan masalah. Mereka berbalik untuk melihat binatang khusus seperti ikan itu. Tidak ada yang bisa mengidentifikasinya. Bai Zhaoju mencibir. Binatang, karena kamu menolak untuk mendengarkan, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Tubuh Bai Zhaoju bersinar, dan piringan cahaya muncul lagi. Senior, tolong berhenti. Keong berteriak. Biar aku coba, kata Kons. Dengan adanya Saint Slayer, itu terlalu berbahaya. Kons berkata, saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya. Kau pernah melihatnya sebelumnya. Bai Zhaoju bingung. Keong perlahan terbang dan mendekati ikan 7 warna itu. Bai Zhaoju mengerutkan kening dan mengikutinya. Jika ikan 7 warna membuat gerakan yang tidak biasa, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Keong berhenti tidak jauh dari ikan. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu kamu, Luo Yu. Luo Yu menjerit bahagia dan mengitari langit. Cahaya 7 warna segera menerangi langit. Binatang laut melihat ke langit. Mereka sangat patuh. Keong menjelaskan, saat itu, Tuan dan saya menyelamatkan seekor ikan di Pulau Penglai. Itu adalah ikan ini, Luo Yu. Luo Yu berhenti dan mengangguk seperti manusia. Keong tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu besar. Luo Yu terus membuat suara, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dikatakannya. Setelah waktu yang lama, Kons mengangguk dan berkata, aku mengerti. Anda bisa hidup di tepi laut dan mengandalkan bumi. Namun, Anda tidak bisa datang ke darat. Petik 2. Luo Yu mengangguk setuju. Keong terus berkata, alu penekan surga adalah untuk menekan kekuatan bumi. Jika hilang, Anda tidak akan memiliki apapun untuk diandalkan. Pada saat itu, jika Anda menarik arus ke Great Maelstrom, saya tidak akan dapat membantu Anda. Lalu, sudah diputuskan? Tanya Keong. Luo Yu berputar dan berputar-putar di udara lagi. Cahaya menyinari permukaan laut. Binatang laut mundur seperti air pasang sampai mereka sekitar 3.000 kaki jauhnya dari pantai. Bai Zhaoju menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Aku telah meremehkanmu. Qin Renyu mengangguk. Ini mungkin takdir. Luo Yu ini tampaknya sangat istimewa. Ia memiliki sayap dan cahaya 7 warna. Masa depannya tidak terbatas. Bahkan pembunuh Sein mendengarkannya. Itu pasti luar biasa. Pada saat ini, alu penekan surga akhirnya benar-benar tenggelam ke tanah. Pada saat yang sama, di Dewan Menara Hitam di domain Lotus Hitam. Si Wuya, yang berada jauh di wilayah Lotus Hitam, merasakan alu penekan surga di tangannya sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Pada saat ini, Xia Zhengrong, Master Menara Dewan Menara Hitam, bergegas dari jauh dan mendarat di depan si Wuya. Dia berkata, Tuan, ketujuh, sudahkah kamu memutuskan kapan kamu akan menekan kekuatan bumi? Si Wuya menjawab, tidak perlu terburu-buru. Aku masih menunggu seseorang. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1813-1813. Xia Zhengrong bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang pantas untuk Tuan ketujuh menunggunya. Si Wuya tersenyum dan berkata, orang yang sangat penting yang terkait dengan masa depan umat manusia dan langit dan bumi. Xia Zhengrong menekan rasa ingin tahunya sebelum dia bertanya,
Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita tidak menekan kekuatan bumi, 9 domain mungkin akan runtuh juga ketika Great Void jatuh. Jatuhnya langit akan mempengaruhi bumi juga. Untuk melindungi bumi, mereka hanya bisa mengandalkan Heaven Suppressing Alu. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar di udara sebelum sebuah suara berkata, Xia Zhengrong, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dengarkan saja Tuan Ketujuh. Xia Zhengrong berbalik dan melihat bahwa itu adalah Xiao Yunhe, mantan Master Menara-Menara Dewan Hitam. Dia mengangguk. Dendam antara keduanya telah diselesaikan setelah ratusan tahun berlalu. Dendam telah lama menjadi debu. Selain itu, bahkan jika dendam tidak diselesaikan, dihadapkan dengan kelangsungan hidup umat manusia, mereka masih tahu bagaimana memprioritaskan dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Si Uya memandang Xiao Yunhe dan bertanya, bagaimana garis depan? Semuanya berjalan baik, tapi ini perang jadi sulit untuk menghindari pertumpahan darah, kata Xiao Yunhe. Pada saat yang sama, dia dengan santai melambaikan tangannya. Sebuah jimat menyala sebelum proyeksi muncul di udara. Meskipun proyeksinya sedikit tidak stabil, orang masih bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kemungkinan tidak mungkin untuk menggunakan lorong rahasia sekarang, tetapi masih mungkin untuk menggunakan rune pada jimat untuk berkomunikasi. Dalam proyeksi, aliansi manusia terlibat dalam pertempuran kekuatan dengan binatang buas. Mayat-mayat berserakan di tanah. Itu adalah adegan berdarah. Ada veteran yang mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga pemula yang bertarung di perang pertama mereka. Tanpa kecuali, semuanya berlumuran darah. Xiao Yunhe memotong proyeksi. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, aku ingin tahu kapan ini akan berlalu. Si Uya berkata, saya yakin itu tidak akan lama. Si Uya tahu bahwa keduanya telah berkontribusi besar pada perdamaian di wilayah teratai hitam. Dia mengeluarkan jimat. Proyeksi pertama menunjukkan murid pertama dari Evil Sky Pavilion, Yu Zhenghai, di Fengan, ibu kota timur dari domain Lotus Kembar. Murid pertama Gunung Embun Musim Gugur, Huayin, bersamanya. Duo ini berdiri di atas gunung mayat saat mereka melihat ke depan. Di belakang, ada pilar yang sangat besar, itu adalah alu penekan surga. Itu perlahan-lahan tenggelam ke tanah pada saat ini. Xiao Yun berseru kagum, Tuan. Pertama berani dan kuat. Heaven Suppressing Alu sudah mulai menekan kekuatan bumi di sana. Proyeksi kedua menunjukkan Yu Sangrong di Luoyang, ibu kota barat dari domain Lotus Kembar. Dia membunuh ratusan ribu binatang buas saat pedang panjang umur di tangannya melepaskan pedang energi merah yang tak terhitung jumlahnya. Alu penekan surga juga telah berhasil memasuki bumi. Xiao Yunhe berkata lagi, Tuan. Kedua seperti senjata dewa berjalan. Si Uya mengangguk sambil berkata, ini adalah proyeksi dari Fengan dan Luoyang, ibu kota timur dan barat dari wilayah teratai kembar. Sejarawan lokal sudah mulai mencatat ini. Kemudian, dia berkata seolah-olah dia sedang membaca sesuatu yang telah dia baca. Pada tahun ke-45 pemerintahan Kaisar Wen dari Han Agung, umat manusia mengalami bencana yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam 100.000 tahun. Sosok surgawi turun dari langit, memegang alu penekan surga. Dia membantai jutaan binatang buas dan menekan kekuatan bumi. Xia Zhengrong tercengang. Kemudian, dia bertanya, bagaimana dengan yang lain? Si Uya berkata, saya hanya menerima pesan. Kemudian, dia melihat pemandangan di luar menara saat dia berkata sambil tersenyum, saudara muda ke-8 dan Jianbing telah menekan kekuatan bumi di domain Lotus Kuning. Kakak senior kelima dengan cepat menyelesaikan misi dan telah kembali ke domain teratai emas. Kakak senior ke-6 dan perawan suci Xie juga menyelesaikan di domain Lotus Putih. Kakak senior ketiga memiliki bantuan Yinglong sehingga tidak perlu khawatir tentang domain Lotus Merah. Hanya 1 jam yang lalu, Suster Keong Junior telah berhasil menekan kekuatan bumi di domain Lotus Hijau. Petik 2. Xia Zhengrong dan Xiao Yunhe mengangguk saat mereka mendengarkan Si Uya. Xiao Yunhe berkata, hanya kata-kata yang menggambarkan murid-murid lain saja tidak mendominasi seperti menonton tuan pertama dan tuan kedua beraksi. Kemudian, Xia Zhengrong menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, sejujurnya, ketika senior Lu memecahkan 3.000 rune di menara hitamku, aku membencinya untuk waktu yang lama. Pada saat itu, saya berpikir bahwa saya harus berkultivasi lebih keras sehingga saya dapat membalas dendam padanya. Selama 100 tahun, saya berkultivasi dengan rajin,
Tetapi saya kemudian mengetahui bahwa dia dan paviliun langit jahat adalah keberadaan yang menakutkan bahkan kekosongan besar. Petik 2. Xiao Yunhe memutar matanya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu berpikir untuk membalas dendam dari paviliun Master Lu. Yah, aku benar-benar membencinya, kata Xia Zhengrong malu-malu. Si Wuya berbalik dan bertanya, bagaimana dengan sekarang? Xia Zhengrong berkata, bagaimana aku masih bisa membencinya sekarang? Yang tersisa hanyalah rasa hormat. Saya tidak memiliki kekuatan paviliun Master Lu, saya juga tidak memiliki keberanian dari 10 muridnya. Saya hanya bisa bersembunyi di menara hitam dan menjadi pemimpin tempat kecil. Jika saya berada di posisinya, dan seseorang memberitahu saya bahwa langit akan runtuh, pilihan pertama saya adalah melarikan diri. Setelah jeda, dia menambahkan, kalau dipikir-pikir, 100 tahun kebodohan itu benar-benar membangunkan saya. Ketujuh, kekuatan bumi di domain teratai ungu dan domain teratai hitam belum ditekan. Bukankah itu masih berbahaya? Xiao Yunhe bertanya. Si Wuya menjawab, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Menurut waktu, tuanku seharusnya sedang dalam perjalanan ke daerah suci sekarang. Paviliun Master Lu adalah orang terkuat di dunia. Jika dia bisa menekan Ming Xin, dunia akan baik-baik saja, kata Xia Zhengrong, penuh antisipasi. Begitu suara Xia Zhengrong jatuh, suara resonansi energi yang familiar terdengar di udara. Fluktuasi energi sangat intens. Xia Zhengrong dan Xiao Yunhe sama-sama terkejut. Mereka akan bergerak ketika Si Wuya menghentikan mereka. Si Wuya tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, dia ada di sini. Kalian berdua, berdiri di samping, kata Si Wuya. Kemudian, dia menepuk pundak mereka dan berkata, jangan khawatir. Karena kepercayaan mereka pada Si Wuya, keduanya mengangguk dan berbisik padanya untuk berhati-hati sebelum mereka berbalik dan berjalan menjauh. Si Wuya melihat ke arah di mana energinya berfluktuasi. Angin di puncak menara hitam itu luar biasa dingin. Langit yang gelap membuat orang merasa suram, tetapi itu tidak mempengaruhi suasana hati Si Wuya sama sekali. Seperti yang diharapkan, pendatang baru dengan cepat menemukan lokasi Si Wuya. Hanya dalam beberapa napas, sesosok muncul di depan Si Wuya. Sosok tembus pandang itu perlahan memadat, memperlihatkan Ming Xin, yang mengenakan jubah panjang dan berdiri dengan tangan di punggungnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya redup juga. Auranya sendiri sangat menekan semua pembudidaya di Dewan Menara Hitam. Hanya dengan menghentakkan kakinya, Menara Hitam, yang dikenal sebagai tempat para ahli berkumpul di wilayah teratai hitam, akan dihancurkan. Ketika Ming Xin melihat betapa tenangnya Si Wuya, dia sangat terkejut. Sebelum Ming Xin berbicara, Si Wuya memanggil, salam, Kaisar Agung. Ming Xin mendarat di sebelah Si Wuya dan bertanya, kamu tahu aku datang untuk mencarimu. Si Wuya mengangguk dan tersenyum. Naluriku memberitahuku bahwa kamu pasti akan datang mencariku. Ming Xin melihat ke kejauhan dan berkata sambil menghela nafas, sejak zaman kuno, orang-orang yang percaya diri sepertimu tidak pernah memiliki akhir yang baik. Itu tidak penting, kata Si Wuya sambil mengangkat bahu. Waktu saya terbatas. Anda telah meninggalkan Great Void untuk waktu yang lama, dan sudah waktunya bagi Anda untuk mengikuti saya kembali ke daerah suci, kata Ming Xin. Dia mengangkat tangannya yang bersinar samar. Si Wuya buru-buru bertanya, apakah Anda benar-benar membutuhkan 10 hukum besar untuk merekonstruksi dunia? Ming Xin sedikit terkejut. Dia memandang Si Wuya dan bertanya, kamu tahu tentang ini? Sejak 10 murid Evil Sky Pavilion bergabung dengan Great Void, kamu tidak peduli tentang apapun, bahkan runtuhnya pilar kehancuran. Sebaliknya, satu-satunya hal yang Anda pedulikan adalah kami memahami Dao besar. 10 hukum besar adalah dasar dari cara kerja dunia. Selain merekonstruksi dunia, saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain, kata Si Wuya. Jika dia benar, maka tindakan Ming Xin sebelumnya semuanya masuk akal. Kau memang sangat pintar, kata Ming Xin. Kuil suci mengabaikan kematian Tu Wei, runtuhnya pilar kehancuran Dunzang, dan kematian Sui Ken. Ming Xin hanya ingin 10 pemilik benih kekosongan besar memahami Dao besar. Hal-hal lain tidak penting dibandingkan dengan merekonstruksi dunia. Dengan merekonstruksi dunia, seseorang akan dapat mempertahankan hidupnya. Apa yang lebih penting dari itu? Si Wuya berkata dengan tenang, saya mengagumi Yang Mulia karena memiliki tujuan yang begitu tinggi. Sayangnya, rencanamu akan hancur.
Petik 2. Mingxin bertanya, sudah berapa tahun kamu hidup? Apa yang membuatmu percaya diri? Hanya fakta, jawab si Wuya. Aku pikir kamu pintar. Bahkan jika Anda tidak memiliki kebijaksanaan besar, Anda harus dapat memahami sifat dunia. Kebenaran, yang Anda lihat mungkin hanyalah bagian kecil dari langit yang Anda lihat di dasar sumur. Qi Sheng, kamu masih sangat muda. Banyak hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan, kata Mingxin. Ini sesuai dengan harapan si Wuya. Dia tahu bahwa Mingxin pasti tidak akan mendengarkan alasannya. Mingxin adalah seorang kaisar surgawi yang telah hidup untuk waktu yang lama dan juga telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama. Itu hanya angan-angan untuk mengharapkan dia mendengarkan alasan seorang pria muda. Si Wuya berkata, Yang mulia, mengapa saya tidak bertaruh dengan Anda? Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia dengan cepat berkata, saya akan membantu Anda merekonstruksi dunia untuk membuktikan kepada Anda bahwa Anda tidak akan berhasil. Jika Anda gagal, menyerahlah pada obsesi Anda dan fokuslah untuk menjaga keseimbangan. Bagaimana? Mingxin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, itu sangat keras sehingga bergema di langit. Dia berkata, Qi Sheng, bagaimana kamu akan membantuku? Mingxin tidak berpikir dia akan gagal sama sekali. Si Wuya menjawab, aku bisa berjanji tidak akan lari, tapi aku tidak bisa menjamin yang lain akan melakukan hal yang sama. Mingxin tidak peduli tentang ini sama sekali. Dia berkata dengan percaya diri, saya bisa melakukan ini 100.000 tahun yang lalu, dan saya bisa melakukannya 100.000 tahun kemudian. Si Wuya berkata, tapi menara surga bukanlah pilar kehancuran. Itu bahkan bukan inti atas dari Pillar of Destruction. Mingxin berbalik dan menatap si Wuya dengan saksama. Setelah beberapa detik, dia merendahkan suaranya dan bertanya, sangat sedikit orang yang tahu tentang menara surga. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Si Wuya bertemu dengan tatapan Mingxin. Dia memang menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, ini adalah prestasi besar untuk merekonstruksi dunia, kegagalan adalah keniscayaan. Sebelum hal lain, dapatkah Yang Mulia membantu saya menekan kekuatan bumi? Jika rencanamu gagal, setidaknya kita masih punya jalan keluar. Kemudian, si Wuya mengeluarkan Heaven Suppressing Alu dan menatap Mingxin. Mingxin tidak marah. Sebagai gantinya, dia menghela nafas dan berkata, saat itu, ketika 4 tertinggi mengikutiku, aku menjanjikan mereka kekayaan dan kekuasaan seumur hidup. Saya memberi mereka apa yang tidak bisa diberikan oleh Grand Mystic Mountain kepada mereka. Beberapa hal menjadi tidak berarti setelah titik tertentu, komentar si Wuya. Mingxin bertanya, lalu, apa yang kamu berikan kepada Guan Jiu? Hal-hal materi, kekuasaan, atau kultivasi tertinggi. Petik 2. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberinya barang-barang itu. Saya hanya memberinya ketenangan pikiran. Mingxin menggelengkan kepalanya juga dan berkata, orang-orang datang dan pergi setiap saat. Jika itu akan membuatnya merasa nyaman, maka aku akan melepaskannya. Si Wuya sedikit terkejut dengan kata-kata ini. Dia berkata, kemurahan hati Kaisar Agung sangat mengagumkan. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1814-1814. Setelah beberapa saat, Mingxin berkata dengan tidak menyenangkan, semua orang harus membayar harga untuk tindakan mereka. Si Wuya mengangguk. Saya setuju. Mingxin bertanya, kuil suci selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu mengkhianati kuil suci? Si Wuya melambaikan tangannya dan berkata, kata-kata ini sangat tidak adil bagiku. Sejak aku datang ke Great Void, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada kuil suci. Alasan saya menyembunyikan identitas saya dan meminta seseorang untuk menyamar sebagai saya hanya untuk melindungi diri saya sendiri. Anda tahu situasi di Great Void lebih baik daripada saya. Semua orang, termasuk kamu, ingin membunuhku saat itu. Si Wuya secara bertahap santai. Selama Mingxin memberinya kesempatan untuk berbicara, dia pikir ada kemungkinan besar dia bisa meyakinkan Mingxin. Dia terus berkata, adapun kematian 3 Supremes, itu adalah dendam tuanku dengan mereka. Adapun dendam antara Anda dan tuan saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat itu, bahkan jika saya ingin membalaskan dendam tuan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Saya telah melakukan banyak hal untuk bait suci. Bahkan jika kontribusi saya tidak besar, saya telah bekerja keras. Mingxin berkata dengan acuh tak acuh, bawahan yang baik tidak melayani dua tuan. Paviliun Langit Jahat adalah tempat saya memperoleh keterampilan saya. Ada banyak orang seperti saya di Great Void. Satu sisi seperti keluarga sementara sisi lain seperti pekerjaan, itu tidak bertentangan. Kata si Uya, aku benar-benar tidak tahu tentang dendam antara kamu dan Tuan dan baru mengetahuinya nanti. Jika saya tahu, saya tidak akan memasuki Great Void. Terlebih lagi, jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, saya adalah komandan Aula Tuwei. Aula Tuwei tidak ada hubungannya dengan kuil suci. Bagaimana saya bisa mengkhianati kuil? Pada titik ini, udara tampak membeku. Xia Zhengrong dan Xiao Yunhe, yang berdiri di kejauhan, tidak berani bernapas dengan keras sama sekali. Mereka tahu sekarang bahwa orang di sebelah si Uya adalah master kuil dari kuil suci Great Void. Di mata Mingxin, mereka tidak lebih baik dari semut. Setelah keheningan yang lama, Mingxin menggenggam tangannya di punggungnya dan berkata tanpa nada, aku tidak pernah menyukai mereka yang memiliki lidah yang fasih. Anda sudah mengatakan cukup. Sudah waktunya untuk pergi. Petik 2. Si Uya membungkuk dan berkata dengan keras, tanah tak dikenal melahirkan 10 pilar kehancuran, dan 10 pilar kehancuran melahirkan 10 hukum besar. Tanah tidak dikenal juga melahirkan 9 domain. 9 domain tidak muncul tanpa alasan. Rekonstruksi dunia harus memiliki bumi sebagai fondasi seperti bagaimana pilar kehancuran berdiri di tanah tidak dikenal. Ketika bumi mati, semua hukum juga akan mati bersamanya. Mingxin berhenti. Matanya menyala seperti obor saat dia menatap si Uya tanpa berkedip. Si Uya mempertahankan postur membungkuk, tidak bergerak sama sekali. Setelah waktu yang lama, Mingxin berkata, menarik. Si Uya hendak berbicara lagi ketika dia merasakan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Dia terbang ke arah tenggara Dewan Menara Hitam. Adapun Mingxin, dia sudah menghilang tanpa jejak. Setelah melihat ini, Xia Zhengrong dan Xiao Yunhe bergegas. Tepat ketika mereka akan terbang, mereka melihat bahwa si Uya juga menghilang tanpa jejak. Xia Zhengrong berseru, jadi dia adalah kepala kuil dari kuil suci. Aku tidak menyangka dia begitu kuat, kata Xia Zhengrong. Xiao Yunhe melirik Xia Zhengrong dan berkata, apakah itu tidak terpikirkan olehmu? Jika dia lebih kuat dari Paviliun Master Lu, mengapa dia tidak mencari Paviliun Master Lu? Sebaliknya, dia melampiaskan kemarahannya pada murid-murid Paviliun Master Lu. Di gunung hutan timur domain teratai hitam, dua sosok muncul di udara. Si Uya melihat sekelilingnya sebentar sebelum dia berkata kepada Mingxin, terima kasih. Mingxin tidak mengatakan apa-apa. Si Uya membawa Heaven Suppressing Alu dan melemparkannya ke bawah. Surga yang menekan surga tumbuh dengan cepat di udara. Itu sangat besar. Itu menyerupai pilar di Skyhook Ropeway Domain Lotus Hijau. Itu juga tampak seperti pilar of Destruction kecil. Heaven Suppressing Alu menyentuh tanah, dan meridian bumi segera menyala. Garis-garis tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Melihat kekuatan bumi telah stabil, si Uya menghela nafas lega. Ekspresi Mingxin tenang saat dia melirik si Uya dan berkata, masih ada satu lagi yang tersisa. Yang mulia tidak perlu membantu kakak senior keempat saya. Dia bisa melakukannya sendiri, kata si Uya. Mingxin mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kemudian, dia melintas dan tiba-tiba muncul di depan si Uya sebelum dia mendorong tangannya. Si Uya dikirim terbang. Saat dia terbang kembali, sepasang sayap menyala membentang di punggungnya. Hanya dalam sekejap, api memenuhi langit. Hanya serangan telapak tangan biasa dari Mingxin sangat menekannya. Mingxin berkata dengan suara yang dalam, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memprovokasi saya. Si Uya berkata, harap dipahami bahwa ini adalah satu-satunya cara saya dapat memahami situasi di menara surga. Guan Jiu saja tidak cukup. Guan Jiu tidak berani melakukan kesalahan yang sama dua kali, tapi dia tidak tegas. Kematian tiga tertinggi kuil suci lainnya membuatnya semakin takut pada yang tidak suci. Si Uya terus berkata, saya memberitahu kakak senior keempat bahwa kecuali Anda muncul, dia tidak perlu repot dengan orang lain. Saya tidak memprovokasi Anda. Dalam situasi itu, maju dan mundur baik-baik saja. Petik 2. Dengan kata lain, apakah Ming Xiyin ditangkap atau tidak, mereka berdua diuntungkan oleh si Uya. Mingxin bertanya,
Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri itu, jawab si Wuya. Benih kekosongan besar telah sepenuhnya menyatu dengan 10 murid paviliun langit jahat, dan mereka juga telah memahami dao besar. Membunuh salah satu dari mereka sama saja dengan menghancurkan rencana untuk merekonstruksi daerah suci. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini, dan tidak ada rencana yang sempurna. Ming Xin telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, dan dia telah hidup lebih lama lagi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Dia mungkin menjadi lelah setelah hidup selama bertahun-tahun dan ingin menyeret semua orang bersamanya. Si Wuya hanya menyatakan fakta sehingga dia tidak melihat apa yang salah dengan kata-katanya. Namun, dia tahu dia telah membuat marah Ming Xin bahkan jika Ming Xin tidak banyak menunjukkannya. Seolah memamerkan kekuatannya, Ming Xin tiba-tiba muncul di atas si Wuya hanya dalam sekejap mata. Kemudian, dia berkata tanpa ekspresi, keturunan Ling Guang, Dewa Api. Mungkin, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang Anda hadapi seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Petik 2. Setelah itu, 9 cakram cahaya muncul di langit. Merasakan bahaya besar, si Wuya melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Dia baru saja akan meninggalkan jangkauan dis cahaya ketika ruang tampak membeku. Dia merasa gerakannya berhenti seiring waktu. Waktu dan ruang sama-sama membeku. Selain itu, kendali Ming Xin dari waktu ke waktu jauh melampaui harapannya. 9 dis cahaya tiba-tiba berhenti tepat sebelum mereka menyentuh si Wuya. Air mata gelap di ruang segera muncul di atas mereka. Jika air mata sedikit lebih rendah, itu akan bisa melahap si Wuya. Ini adalah Ming Xin yang menunjukkan kekuatannya. Ketika ruang dan waktu kembali normal, si Wuya menurunkan ketinggiannya, menghindari lubang hitam di luar angkasa. Setelah beberapa saat, lubang itu berangsur-angsur pulih. Ming Xin bertanya, apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa melakukan apapun untuk kalian semua? Si Wuya mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Dengarkan aku, merekonstruksi dunia akan merenggut nyawa semua orang di wilayah suci. Itu tidak layak. Ming Xin mengabaikan si Wuya. Dia membawa Sky Encompassing Mirror keluar, dan segera setelah itu, cermin itu menunjukkan menara surga. Si Wuya berpikir seharusnya ada penjara di puncak menara surga, dan kemungkinan itu adalah penjara terkuat di kota suci. Ming Xin tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, ketika cermin menunjukkan penjara, itu tiba-tiba kosong. Tidak ada tanda-tanda Ming Xin. Si Wuya mengira Ming Xin akan marah besar, tapi Ming Xin tetap tenang. Ming Xin melambaikan cermin yang meliputi langit, dan tak lama kemudian, cermin itu segera menemukan Ming Xin. Ming Xin sudah berada di wilayah Lotus Ungu, dan ada banyak pembudidaya yang bersujud di hadapannya. Sepertinya kebiasaan pamer kakak senior keempat telah kembali. Setelah melihat ini, si Wuya berkata dengan keras, semua alu penekan surga ada di tempatnya kecuali yang ada di tanah jurang besar. Tanahnya aman. Tolong demi semua orang di daerah suci dan kota suci, biarkan mereka bergerak. Ming Xin terus mengabaikan si Wuya. Dia melintas dan muncul di sebelah si Wuya, dengan mudah menangkap si Wuya. The Sky Encompassing Mirror melayang di depannya saat dia bertanya, lintasan rahasia telah berhenti bekerja. Bagaimana Ming Xin pergi ke domain Lotus Ungu? Sedikit fluktuasi akhirnya bisa terdengar dalam suara Ming Xin, dan fluktuasi ini menyebabkan jantung si Wuya berdetak kencang. Seringkali, ini berarti bahwa yang pasif akan menjadi aktif. Setelah beberapa saat, dia menjawab, Kaisar Sang Sang ahli dalam rune. Sang Sang, sangat bagus, kata Ming Xin. 10 aula dari Great Void dipenuhi dengan orang-orang berbakat. Mereka tidak berguna, kata si Wuya. Ming Xin berkata, suatu hari jika Anda memiliki pengalaman saya, Anda akan dapat melihat bahwa mereka jauh lebih buruk daripada yang dapat Anda bayangkan. Si Wuya tidak berbicara lagi. Adegan di Sky Encompassing Mirror berubah lagi, menunjukkan menara surga lagi. Setelah melihat sosok di cermin, si Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, Tuan. Lu Zhou telah tiba di daerah suci dekat menara surga. Dia melayang di udara dan melihat ke bawah ke daerah suci yang ramai yang membentang ribuan mil. Orang-orang di sini tidak terburu-buru. Faktanya, mereka tampak agak santai, sama sekali tidak terpengaruh oleh Great Void yang jatuh.
Lu Zhou mengerti bahwa orang-orang ini telah menaruh semua harapan mereka pada kuil suci, dan mereka juga mempercayai kuil suci. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang ini memiliki kepercayaan seperti itu pada kuil suci. Mungkin, itu karena menara surga. Ming Xin, seru Lu Zhou dengan suara yang jelas dan kuat. Ming Xin tidak muncul, mustahil baginya untuk muncul sekarang. Sebaliknya, ratusan Templar datang dari segala arah. Lu Zhou bahkan tidak melirik mereka. Matanya tertuju pada menara surga saat dia berkata, mereka yang tidak ingin mati lebih baik tidak ikut campur. Mata Lu Zhou bersinar biru. Para Templar, yang hendak menyerang, kehilangan momentum dan segera mundur. Di Great Void, tidak ada orang yang tidak takut pada yang tidak suci. Ini termasuk para Templar. Semakin sesuatu yang tabu, semakin misterius dan legendaris jadinya. Yang tidak diketahui cenderung memperbesar ketakutan. Secara alami, para Templar tidak berani mendekat. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di sekitar menara surga sebelum sebuah suara terdengar di udara. Aku tidak menyangka kamu akan seberuntung itu. The Great Maelstrom benar-benar mengirimmu kembali. Lu Zhou melihat ke puncak menara surga dan memarahi, bodoh. Ming Xin, yang telah mentransmisikan suaranya di sini menggunakan Sky Encompassing Mirror, mengepalkan tangannya dan tampak sedikit marah. Namun, suaranya tenang ketika dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang aku? Seperti yang diharapkan dari kemampuan Master untuk membuat orang marah dengan kata-katanya. Tidak peduli apa yang saya katakan sebelumnya, Ming Xin tidak peduli sama sekali dan tetap tidak bergerak. Sulit untuk memanipulasi seseorang tanpa fluktuasi emosi mereka. Mungkin, sulit bagi mereka yang tidak berada di liga yang sama untuk berkomunikasi. Lu Zhou berkata, jumlah kali saya pergi ke Great Maelstrom jauh lebih besar daripada jumlah Templar Anda. Untuk berpikir Anda mencoba menggunakan Great Maelstrom untuk menjebak saya. Jika Anda tidak bodoh, lalu siapa? Bab 1815-1815. Kata-kata yang tidak suci terdengar benar, menyebabkan Ming Xin sedikit marah. Dia tidak menanggapi kata-kata Lu Zhou. Sebagai gantinya, dia berkata, Zui Ken, Hua Zhenghong, dan Wen Ruqing, tiga tertinggi kuil suci, berkontribusi besar pada kekosongan besar. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan melawan saya. Petik 2. Lu Zhou menunjuk cahaya di puncak menara surga dan berkata, mereka yang mengkhianati sekte, tuan mereka, atau guru pantas mati, dan itu termasuk kamu. Energi pedang melesat ke puncak menara surga. Menara surga tidak terpengaruh. Ming Xin pernah berkultivasi di Grand Mystic Mountain, tetapi dia tidak secara resmi bergabung dengan sekte tersebut. Di Great Void, sangat sedikit orang yang tahu tentang asal-usul Ming Xin. Bahkan Lu Zhou tidak tahu banyak. Bakat Ming Xin dalam berkultivasi tidak kalah dengan 10 murid Lu Zhou. Kultivasinya adalah sebuah misteri. Bahkan yang tidak suci di masa lalu tidak memiliki pertarungan yang layak dengan Ming Xin sehingga Lu Zhou juga tidak yakin tentang kultivasi Ming Xin. Tak satu pun dari 10 aula Great Void bisa menggoyahkan posisi Ming Xin. Bahkan Ziguanji, Kaisar Hitam, Qi Biaonu, Kaisar Merah, Ling Weiyang, Kaisar Azure, dan Bai Zhaoju, Kaisar Putih harus meninggalkan Great Void, tanah air mereka. Ini adalah tanda-tanda bahwa Ming Xin jauh lebih kuat daripada rata-rata kaisar surgawi. Ming Xin tertawa. Jadi kamu akhirnya mau mengakui bahwa aku adalah murid dari Grand Mystic Mountain. Meskipun Lu Zhou tidak ingat menerima Ming Xin sebagai murid, dia masih berkata, apakah kamu layak? Ming Xin, di sisi lain dari Sky Encompassing Mirror, mengepalkan tangannya lagi. Dia berkata dengan gigi terkatup, kamu benar. Saya tidak pantas. Si Wuya tidak bisa tidak memperhatikan saat ini, nada bicara Ming Xin tidak setinggi saat dia berbicara biasanya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang apa yang terjadi antara tuannya dan Ming Xin. Kemudian, Ming Xin mengangkat suaranya sedikit dan berkata, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu harus melalui itu. Petik 2. Ming Xin melambaikan tangannya dengan santai. Ujung menara surga langsung menyala. Banyak Templar melangkah mundur dan menatap ujung menara surga dengan kaget. Sekarang setelah Guan Jiu tidak ada, mereka tampaknya telah kehilangan tulang punggung mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka harus maju atau tidak. Lu Zhou memandang menara surga dengan bingung. Dia meningkatkan indranya,
mencoba merasakan lokasi Mingxin. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Garis energi melesat keluar dari ujung menara surga dan mendarat di tanah. Lu Zhou sedikit bingung. Garis-garis menyala di tanah dan berkelok-kelok menjadi simbol yang aneh dan unik. Setelah berpikir lama, Lu Zhou masih tidak mengenali simbol itu. Di matanya, simbol itu tampak seperti karakter Cina yang terdistorsi atau bahkan semacam tulisan asing. Sebuah tangan tiba-tiba pecah dari tanah, mengejutkan semua orang. Para Templar akhirnya memilih untuk mundur. Mereka tidak berani membuat musuh keluar dari Lu Zhou. Selain itu, ada juga menara surga. Kuil suci pernah menurunkan perintah kematian, siapapun yang mendekati menara surga akan dibunuh tanpa kecuali. Selama puluhan ribu tahun, menara surga dijaga oleh para ahli misterius. Mereka bukanlah 4 tertinggi kuil suci, para Templar, atau siapapun dari 10 Aula Great Void. Banyak ahli mencoba mendekati menara surga untuk mempelajarinya, tetapi semuanya dibunuh oleh para ahli misterius. Tidak ada yang tahu siapa ahli misterius ini. Lu Zhou sedikit mengernyit ketika dia melihat lengan yang terentang seperti kulit pohon mati. Teknik reanimasi. Ini mengingatkan Lu Zhou pada ilmu sihir. Di masa lalu, Grand Mystic Mountain melarang anggotanya mempraktikkan ilmu sihir. Ini karena yang tidak suci membenci sihir dan juga karena sihir bertentangan dengan moralitas dan alam dan tidak menghormati orang mati. Grand Mystic Mountain didedikasikan untuk mengejar kehidupan abadi dan kelahiran kembali, bukan menghidupkan kembali mayat. Tangan lain muncul dari tanah. Itu jelas berbeda dari yang pertama. Jantung para Templar berdegup kencang di dada mereka. Mereka telah lama kehilangan aura mereka sebagai Templar. Tiba-tiba, 2 sosok melesat keluar dari tanah dengan ledakan keras. Lu Zhou melihat kedua sosok itu dengan hati-hati. Yang di sebelah kiri memiliki kepala kecil dan tubuh besar. Kulitnya seperti kulit pohon, dan memiliki 4 sayap dan 1 mata. Tubuhnya berotot, dan warnanya juga tidak normal. Yang di sebelah kanan tanpa kepala, dan memegang kapak besar di tangannya. Benda apa ini? 2 hal ini yang menjaga menara surga. Para Templar terkejut dan tidak percaya. Mereka ngeri dengan apa yang mereka lihat. Pada saat ini, Lu Zhou mengerutkan kening dan berseru, "Kuafu, Xingtian." Di sebelah kanan adalah Kuafu, dewa kuno yang terkenal. Xingtian, dewa perang kuno, berada di sebelah kanan. Si Wuya, yang melihat ini dari Sky Encompassing Mirror, juga terkejut. Dia menghela nafas secara emosional. 2 dewa kuno, ini. Mingxin berkata, Kuafu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin mengejar matahari. Dalam proses mengejar matahari, dia menjadi sangat haus sehingga dia minum dari semua sungai yang dia temui. Namun, itu tidak cukup untuk menghilangkan dahaganya sehingga dia pergi ke Great Lake. Sayangnya, dia meninggal sebelum mencapai danau besar. Petik 2. Setelah beberapa saat, Mingxin terus berkata, Xingtian, dewa perang, menentang surga, dan surga memenggal kepalanya. Kepalanya dimakamkan di Gunung Changyang. Namun, dia tidak mau menyerah sehingga dia menggunakannya sebagai mata dan pusarnya sebagai mulutnya. Keduanya meninggal dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Hari ini, aku akan memenuhi keinginan mereka. Dengan itu, Mingxin menyingkirkan cermin yang meliputi langit. Kemudian, dia berbalik untuk melihat si Wuya dan bertanya, di antara 2 dewa kuno dan yang tidak suci, menurutmu siapa yang lebih baik? Di depan menara surga, Lu Zhou juga tidak menyangka kuil suci yang dihormati secara luas akan membungkuk begitu rendah dan menggunakan almarhum. Pada saat ini, dia menemukan bahwa mata Kuafu dan Xingtian terkunci padanya seolah-olah mereka telah menemukan target mereka. Kapak Xingtian sudah diangkat dan diarahkan ke Lu Zhou. Lu Zhou memandang menara surga dan berkata, yang lemah akan selalu lemah. Begitu suara Lu Zhou jatuh, Kuafu bergegas ke langit dengan tubuhnya yang besar. Tinjunya tampak mampu mengguncang langit saat dia terbang menuju Lu Zhou. Lu Zhou mendorong astrolabe-nya keluar. Para Templar terkejut. Dia menyerang astrolabe secara langsung. Betapa kuatnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kuafu kembali meninju Lu Zhou. Jelas bahwa Lu Zhou adalah satu-satunya targetnya. Bang, 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 bang. Tinju Kuafu bergerak cepat, merobek ruang saat dia mengayunkannya. Air mata di ruang diperbaiki dengan sangat cepat. Suara tinju bersiul di udara saat diayunkan menyebar ke seluruh wilayah suci, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit.
Lu Zhou mundur agak jauh sebelum dia mendorong tangannya. Astrolabe mengirim Kuafu terbang kembali dengan kekuatan besar. Pada saat ini, Xing Tian melompat ke langit dan bergabung dengan kapaknya. Saat dia mengacungkan kapaknya, kapak itu berkedip dengan cahaya aneh yang meninggalkan celah di angkasa. Setelah melihat ini, Lu Zhou menyingkirkan astrolabenya dan menggunakan kekuatan teleportasi yang besar. Dia muncul kembali di belakang Xing Tian dan memukul dengan telapak tangannya. Xing Tian jatuh ke tanah, meratakan beberapa bangunan. Kuafu menyerang lagi dengan tinjunya yang menghancurkan ruang. Kekuatan mentahnya sangat mencengangkan. Hukum. Lu Zhou merasakan kekuatan hukum dari Kuafu dan dengan cepat meluncurkan beberapa segel pohon palem seperti gunung. Sementara Kuafu melawan Lu Zhou, Xing Tian tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia bangkit dan terbang ke langit lagi. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit, dan lingkungan menara surga langsung berubah menjadi reruntuhan. Para Templar mundur lagi. Tak perlu dikatakan, mereka hanya menonton pertempuran dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Area ratusan mil di depan Tower of Heaven menjadi medan perang. Segel energi berlayar di udara dari waktu ke waktu saat sosok besar yang menarik perhatian melompat kemana-mana di langit. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul dalam pertempuran. 2 jam kemudian, para Templar melihat pemandangan yang mengejutkan. Lu Zhou terbang tinggi ke langit. Matanya bersinar biru saat teratai biru mekar di bawah kakinya, dia telah menggunakan kekuatan Dao Surgawi. Kultivasinya saat ini telah melampaui yang tidak suci dari sebelumnya. Dia sekarang dapat dengan mudah mengambil aura yang tidak suci dan mengalahkan lawannya dengan kekuatan yang lebih kuat dari yang tidak suci di masa lalu. Mata biru Lu Zhou menyapu semua makhluk hidup saat rambut panjang dan jubahnya berkibar tertiup angin. Raungan jiwa naga kuno bergema di langit. Raungan yang kuat mengintimidasi para Templar, menyebabkan mereka terhuyung mundur. Mereka dipenuhi dengan keinginan untuk bersujud pada saat ini. Lu Zhou menukik ke bawah dan meluncurkan lusinan segel telapak tangan yang terbentuk dari kekuatan Dao Surgawi ke arah Kuafu, yang tubuhnya sekuat senjata surgawi. Lu Zhou dengan paksa menekan Kuafu ke tanah. Kuafu akhirnya berteriak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zhou. Pada saat ini, Xing Tian mengayunkan kapaknya ke arah Lu Zhou. Setiap kali dia mengayunkan kapaknya, ruang itu akan robek. Lu Zhou menggunakan kekuatan teleportasinya yang besar dan berkedip bolak-balik. Ketika dia muncul di sebelah Xing Tian, dia memukul ke bawah dengan tangannya. Ketika Xing Tian mengayunkan kapaknya, dia tiba-tiba dikendalikan oleh hukum agung. Dengan itu, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari pusarnya. Lu Zhou bereaksi dengan cepat dan mengeluarkan astrolabenya. Lu Zhou terbang mundur. Ruang di sekitarnya hancur. Melalui celah-celah, dia melihat kegelapan. Kuafu melompat lagi dan menyerang dari sisi lain, membentuk serangan menjepit dengan Xing Tian. Lu Zhou, yang diserang di kedua sisi, melepaskan segel energi yang tak terhitung jumlahnya. Bang, 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 bang. Setelah mendengar suara mendengung yang bukan berasal dari pertempuran, semua orang melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat pilar cahaya di puncak menara surga. Pilar itu terhubung dengan pola di langit sebelum membentuk penghalang untuk memblokir gelombang kejut dari pertempuran. Kekuatan Dao Surgawi Lu Zhou menekan 2 dewa kuno saat dia menyerang mereka dalam hiruk-pikuk. Seperti yang diharapkan, Kuafu dan Xing Tian jatuh ke tanah. Begitu keduanya mendarat, Lu Zhou mengangkat tangannya dan berseru, tidak disebutkan namanya. Namun, tidak ada yang muncul di tangan Lu Zhou. Lu Zhou telah lupa bahwa Anem masih berada di dalam jurang. Dia menjatuhkan tangannya dan berpikir, sayang sekali. Jika saya memiliki Anem, akan lebih mudah untuk berurusan dengan 2 dewa kuno ini. Dengan ini, Lu Zhou tidak punya pilihan selain mengubah taktik. Dia maju selangkah. 3 cakram matahari segera muncul, menerangi kota suci. Mereka begitu besar sehingga mereka dengan mudah menutupi menara surga dan area di sekitarnya. Cakram matahari dengan cepat menarik perhatian para pembudidaya di kejauhan. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan menonton dari jauh. Para Templar mundur lagi. Kemudian, 3 cakram bulan menyilaukan yang melonjak dengan kekuatan muncul. Kuafu dan Xing Tian meraung dan berlari di tanah menuju cakram cahaya. Pada saat ini, 3 dis bintang muncul di sebelah 6 dis cahaya dari sebelumnya. Setelah itu, 9 cakram cahaya turun dari langit. Kuafu dan Xing Tian maju bukannya mundur,
membenturkan bahu mereka ke piringan cahaya. Formasi kuno yang melindungi menara surga hancur. Meskipun ratusan Templar sudah mempersiapkan diri, mereka masih dikirim terbang oleh kekuatan Dao surgawi yang tanpa ampun. Tanpa kecuali, mereka semua memuntahkan darah. Lautan kidantian mereka bergejolak dengan gila-gilaan saat rasa sakit yang hebat dari organ internal mereka menyerang mereka. Di sisi lain, para pembudidaya di kejauhan buru-buru menutup mata mereka. Mereka tidak lagi berani melihat piringan cahaya yang menyilaukan. Hanya ketika cahaya redup mereka melihat ke atas lagi. Mereka melihat 9 cakram cahaya menekan Kua Fu dan Xing Tian. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, "Kamu bukan lagi dari dunia ini jadi kamu tidak seharusnya tinggal di sini. Saya akan mengirim Anda dalam perjalanan." Petik 2. Kua Fu meraung dan meronta saat tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih besar. Adapun Xing Tian, dia terus meretas dis cahaya dengan kapaknya dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, suaranya terdengar dari pusarnya. "Aku akan menentang surga. Aku tidak akan pergi sampai aku menang. Aku akan berjuang dengan hidupku. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati." Lu Zhou berkata, "Hidupmu sudah berakhir." "Tidak," Xing Tian menyangkalnya. Dia ulet dalam keyakinannya. Pada saat yang sama, mata Kua Fu bersinar dengan cahaya merah saat dia berkata, "Aku akan membunuhmu."